Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmansyah, NIM 1914020094. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kemampuan profesional guru. Yang pertama yaitu sifat dan sikap profesional seorang guru. Sifat dan sikap yang harus dimiliki oleh seorang guru yang profesional yaitu: yang pertama yaitu fleksibel. Seorang guru adalah orang yang telah mempunyai pegangan hidup, telah punya prinsip, pendirian dan keyakinan sendiri, baik di dalam nilai-nilai maupun ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu bersikap terbuka. Seorang guru hendaknya memiliki sifat terbuka, baik untuk menerima kedatangan siswa, untuk ditanya oleh siswa, untuk diminta bantuan, dan juga untuk mengoreksi diri. Yang ketiga yaitu berdiri sendiri. Seorang guru adalah orang yang telah dewasa. Ia telah sanggup berdiri sendiri, baik secara intelektual, sosial maupun emosional. Berdiri sendiri secara intelektual berarti ia telah mempunyai pengetahuan yang cukup untuk mengajar. Kemudian yang keempat adalah PK. Seorang guru harus PK atau sensitif terhadap penampilan para siswanya. PK atau sensitif berbeda dengan mudah tersinggung. PK atau sensitif berarti cepat mengerti, memahami atau melihat dengan perasaan apa yang diperlihatkan oleh siswa. Kemudian yang kelima, tekun. Pekerjaan seorang guru membutuhkan ketekunan, baik di dalam mempersiapkan, melaksanakan, menilai, maupun menyempurnakan pengajarannya. Kemudian yang keenam, realistik. Seorang guru hendaknya bisa berpikir dan berpandangan realistik. Artinya, melihat kenyataan, melihat apa adanya. Kita mengharapkan bahwa semua siswa adalah pandai-pandai, rajin, tekun, jujur, lancar perkembangannya, sopan santun, bertutur kata baik, dan berperilaku yang baik. Kemudian yang ketujuh, melihat ke depan. Tugas guru adalah membina siswa sebagai generasi penerus bagi kehidupan di masa yang akan datang. Karena tugasnya yang demikian, maka ia harus selalu melihat ke depan. Kehidupan bagaimana yang akan dimasuki para siswanya kelak. Kemudian yang kedelapan yaitu rasa ingin tahu. Guru berperan sebagai penyampai ilmu, pengetahuan, dan teknologi kepada para siswa, agar ilmu dan teknologi yang disampaikannya sejalan dengan perkembangan zaman. Maka ia dituntut untuk selalu belajar, mencari dan menemukan sendiri. Untuk itu ia perlu memiliki rasa ingin tahu yang besar. Kemudian yang kedelapan, ekspresif. Belajar merupakan suatu tugas yang tidak ringan, menuntut semangat dan suasana yang menyenangkan. Guru harus berusaha menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu menerima diri. Seorang guru selain bersikap realistis, ia juga harus seorang yang mampu menerima keadaan dan kondisi dirinya. Manusia adalah makhluk yang memiliki kelebihan dan kekurangan-kekurangan. Sebagai guru, ia harus memahami semua kelebihan dan kekurangan tersebut, dan kemudian dapat menerimanya dengan wajar. Kemudian yang kedua yaitu kemampuan bekerja sama seorang guru. Sehubungan dengan tuntutan bekerja sama, ada beberapa kemampuan yang hendaknya dikuasai oleh guru. Yang pertama yaitu mudah dalam menghadapi orang. Yang kedua, mempunyai minat untuk bekerja sama dengan orang lain. Yang ketiga, senang mengembangkan bakat dan minat. Yang keempat, berusaha mengenal usaha
yang telah dilakukan dan hasilnya. Yang kelima, dapat memberikan pembetulan dengan cara yang bijaksana. Yang keenam, dapat memegang peraturan. Yang ketujuh, mampu bermain bersih atau tidak curang. Yang kedelapan, memiliki keyakinan dan kesabaran. Yang kesembilan, dapat bekerja sama dengan orang lain. Dan yang kesepuluh, memperlihatkan kondisi emosi yang stabil. Mungkin itulah penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yaitu sifat dan sikap profesional seorang guru. Sifat dan sikap yang harus dimiliki oleh seorang guru yang profesional yaitu yang pertama yaitu fleksibel. Seorang guru adalah orang yang telah mempunyai pegangan hidup, telah punya prinsip, pendirian dan keyakinan sendiri, baik di dalam nilai-nilai maupun ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu bersikap terbuka. Seorang guru hendaknya memiliki sifat terbuka, baik untuk menerima kedatangan siswa, untuk ditanya oleh siswa, untuk diminta bantuan, dan juga untuk mengoreksi diri. Yang ketiga yaitu berdiri sendiri. Seorang guru adalah orang yang telah dewasa. Ia telah sanggup berdiri sendiri, baik secara intelektual, sosial maupun emosional. Berdiri sendiri secara intelektual berarti ia telah mempunyai pengetahuan yang cukup untuk mengajar. Kemudian yang keempat adalah PK. Seorang guru harus PK atau sensitif terhadap penampilan para siswanya. PK atau sensitif berbeda dengan mudah tersinggung. PK atau sensitif berarti cepat mengerti, memahami atau melihat dengan perasaan apa yang diperlihatkan oleh siswa. Kemudian yang kelima, tekun. Pekerjaan seorang guru membutuhkan ketekunan, baik di dalam mempersiapkan, melaksanakan, menilai, maupun menyempurnakan pengajarannya. Kemudian yang keenam, realistik. Seorang guru hendaknya bisa berpikir dan berpandangan realistik. Artinya, melihat kenyataan, melihat apa adanya. Kita mengharapkan bahwa semua siswa adalah pandai-pandai, rajin, tekun, jujur, lancar perkembangannya, sopan santun, bertutur kata baik, dan berperilaku yang baik. Kemudian yang ketujuh, melihat ke depan. Tugas guru adalah membina siswa sebagai generasi penerus bagi kehidupan di masa yang akan datang. Karena tugasnya yang demikian, maka ia harus selalu melihat ke depan. Kehidupan bagaimana yang akan dimasuki para siswanya kelak. Kemudian yang kedelapan yaitu rasa ingin tahu. Guru berperan sebagai penyampai ilmu, pengetahuan, dan teknologi kepada para siswa, agar ilmu dan teknologi yang disampaikannya sejalan dengan perkembangan zaman. Maka ia dituntut untuk selalu belajar, mencari dan menemukan sendiri. Untuk itu ia perlu memiliki rasa ingin tahu yang besar. Kemudian yang kedelapan, ekspresif. Belajar merupakan suatu tugas yang tidak ringan, menuntut semangat dan suasana yang menyenangkan. Guru harus berusaha menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu menerima diri. Seorang guru selain bersikap realistis, ia juga harus seorang yang mampu menerima keadaan dan kondisi dirinya. Manusia adalah makhluk yang memiliki kelebihan dan kekurangan-kekurangan.
Sebagai guru, ia harus memahami semua kelebihan dan kekurangan tersebut dan kemudian dapat menerimanya dengan wajar. Kemudian yang kedua yaitu kemampuan bekerja sama seorang guru. Sehubungan dengan tuntutan bekerja sama, ada beberapa kemampuan yang hendaknya dikuasai oleh guru. Yang pertama yaitu mudah dalam menghadapi orang. Yang kedua, mempunyai minat untuk bekerja sama dengan orang lain. Yang ketiga, senang mengembangkan bakat dan minat. Yang keempat, berusaha mengenal usaha yang telah dilakukan dan hasilnya. Yang kelima, dapat memberikan pembetulan dengan cara yang bijaksana. Yang keenam, dapat memegang peraturan. Yang ketujuh, mampu bermain bersih atau tidak curang. Yang kedelapan, memiliki keyakinan dan kesabaran. Yang kesembilan, dapat bekerja sama dengan orang lain. Dan yang kesepuluh, memperlihatkan kondisi emosi yang stabil. Mungkin itulah penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.